Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terluah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kesehatan kita kumpul lagi dalam acara rutin yang mana alhamdulillah malam Jumat ini kita mengalihkan tempat di rumahnya Bapak Dadang sekeluarga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat keluarga khususnya buat kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ibadah itu punya harapan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya, Pak. Syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya syarat, Pak? Kalau kita mau nikah juga pun ada syarat. Kalau mau wudu ada syarat wudu. Kalau mau sholat ada syarat sholat. Nikah juga kan ada 3 syarat ya. Ada syarat, ada sorot, satu lagi sirit. Apa Pak Haji banyak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah merintah kepada kita untuk beribadah itu adalah dengan ikhlas. Jadi syarat ingin diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dijelaskan innallaha la yuqbalu amal. Allah tidak akan menerima amal seseorang illa kecuali amal itu diberikan dengan ikhlas. Pertanyaannya, Pak, apa artinya ikhlas, Pak? Mungkin Pak Haji ikhlas? Ikhlas ya ikhlas sebenarnya. Ini yang jadi masalah, kita ditanya apa ikhlas, kadang-kadang ya ikhlas gitu ya. Ikhlas itu, Pak, sirrani mansyirani. Ikhlas itu rahasia Allah yang dititipkan fi qalbihi dalam hati manusia. Man ahbabtu, hamba-hamba Allah, min ibadihi, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis besarnya artinya ikhlas apa tuh, Pak? Tadi rahasia Allah yang disimpan di dalam hati manusia dengan Allah merahasiakannya. Jadi rahasia itu berarti urusannya dengan apa? Dengan hati. Dengan hati. Kita harus bisa merahasiakan rahasia Allah disimpan di dalam hati. Makanya ada kalau ditanya ibadah saya mah ikhlas, berarti itu tandanya orang tidak ikhlas. Intinya tidak bisa menjaga rahasia Allah yang disimpan di dalam hati. Walaupun tulisannya ikhlas itu. Jadi nama ikhlas itu adalah rahasia adanya di dalam hati. Namun kita manusia ini bukan makhluk goib, Pak, makhluk dohir, yang mana kata pepatah Sunda nya disebutkan mun pangharep kudu katingali tarang, lamun nongong kudu katingali punuk. Berarti kita teh manusia terlihat, sehingga yaitu harus mengetahui bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas. Satu, Pak, tanda-tanda amal ibadah hamba-hamba Allah yang ikhlas itu adalah yang mana kita beribadah pasti mendapat
pujian dan mendapat cacian. Ketika ada yang muji, ketika ada yang nyaci, kita lempeng karena Allah. Tara luak li. Kita dipuji, awas hati-hati hidung. Jangan ngapung. Ketika dicaci sama orang, kita jangan membalasnya. Makanya kita Pak, manusia itu tetap itu ada yang memuji, ada yang mencaci. Kira-kira kita Pak, mendingan ada yang memuji, mendingan kita ada yang mencaci. Pasti dua-duanya ada. Kita ini makhluk hidupnya, kecuali kita nanti kalau sudah pindah alam, insya Allah tidak ada yang memuji dan mencaci. Kalau kita udah menjadi penghuni caringin, ya. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah seperti tadi. Yang kedua, tanda-tanda orang yang ikhlas ibadah itu adalah wanisiyatul hasanah. Selalu yaitu melupakan amal baik yang sudah dikerjakan. Jadi ulah sok nginget-nginget amal orang anu geus dipigawe. Itu tandana anu sok nginget-nginget amal teh berarti jalmahan teh ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah Pak, ketika mengerjakan sesuatu kebaikan udah Pak jangan diingat-ingat. Karena itu adalah tabungan, ceng-celengan buat nanti di mana? Buat nanti di akhirat. Satu contoh, Bapak DKM mengasih kopi, ya, mengasih kopi. Lalu ikhlas karena Allah. Jangan disampaikan lagi kepada orang lain. Ustadz tadi Pak Beben sendiri yang ngomong ngasih kopi kepada si fulan. Nah, dibicarakan sama Pak Beben sama orang banyak. Itulah ceng-celengan sudah dibuka di mana? Di alam dunia. Makanya ceng-celengan jangan dibuka di dunia. Nanti dibukanya di mana? Di akhirat. Jadi harus melupakan amal baik yang sudah terlewat. Nah, kata pepatah orang tua kita seperti orang yang lagi berada di dalam helikopter, lalu ada benda jatuh kecemplung kanu air yang sangat deras terbawa kemana? Harus sok dilihat di tara. Kudu seperti itu nya. Jadi ulah sok ingat-ingat naon? Saya. Nomor katilu Pak, tanda-tanda orang yang ikhlas ibadah ke Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah sendiri di depan orang banyak sama. Intinya sholat lamun munfarid di rumah bacaannya gayanya seperti itu, di depan orang banyak seperti itu. Satu contoh, Pak Ustadz kalau di masjid bacaan suratnya yang panjang-panjang, minimal waduha walaili idza saja. Ketika Pak Ustadz yaitu enggak sholat ke masjid, mungkin keberangan atau lainnya, sholat di rumah, ada jemaah yang dengar yang bacaannya Pak Ustadz biasana waduha, kok di rumahnya bacana inna atau itulah tandanya Pak Ustadz enggak ikhlas. Kenapa enggak ikhlas? Baca waduha mungkin depan orang banyak, baca inna atau inakal kausar enggak ada yang melihat. Sholat di masjid berjamaah depan orang banyak, pakaiannya yang rapi, ketika di rumah pakai kaos santai sholatnya. Itulah itu tidak ikhlas. Makanya kalau kita beribadah Pak sendirian di depan orang banyak, itu sama saja. Itulah tanda-tanda orang yang ikhlas. Mudah-mudahan ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita, yaitu supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu adalah harus ikhlas. Dari mulai sekarang ke depan, kita pengajian kita yang diadakannya mungkin di kampung kita, di desa kita, kabupaten kita, mana ada pengajian jam 12:30. Mungkin kita ada yang mujubu hebat pada KM jamaahnya taranunutan ngau sampai jam subuh. Ada yang
Muji ada yang ngaji, kok ngaji sampai larut malam nah deui. Tapi kalau tetangga kita nonton bola sampai subuh nggak diomong, ngomongin awas, pasti cacian dan pujian akan nampak di depan mata kita. Makanya kita tong luak liat lempeng we karena Allah. Nah, itunya nomor kedua, kita ibadah ke Allah, ibadah naon baik, yang pasti ibadah kebaikannya, amal kita jangan diingat itu ceng-celengan buat nanti kita. Yang ketiga, kita ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah sendiri di depan orang banyak, tetap kita yaitu ikhlas, tidak karena yaitu dipandang oleh orang lain. Nah, Bapak-bapak. Jadi salah satu syarat ibadah kepada Allah yang diterima yaitu ikhlas. Ikhlas berarti ada lawannya apa, Pak? Tidak ikhlas berarti tidak ikhlas pingin di apa? Dilihat sama orang lain. Disebut apa namanya? Riya. Ada namanya riya berarti pingin terpuji sama orang. Ada amal pekerjaan yang harus dilihatkan kepada orang lain, ada pekerjaan yang tidak harus dikasih tahu kepada orang lain. Coba amal apa, Pak? Pekerjaan apa yang harus diperlihatkan, dibeja-beja kepada orang lain? Seperti apa? Kita ngahitan anak, ngaria-ria di bejaan tetangga, betul? Kita ngawinkan anak di beja-beja di ria-ria tetangga, betul? Syukuran 4 bulan di beja-beja di ria-ria supaya pada tangga yaitu mendoa. Kita maulid Nabi tidak di rumah kan kita. Acara kita maulid Nabi disampaikan kepada tetangga, disampaikan kepada jemaah semuanya agar bisa hadir. Intinya bukan hanya riya terpuji, tapi riya di sini adalah untuk mengajak ke dalam kebaikan yang pasti niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita semuanya yaitu dibarengan dengan niat karena Allah dan dibarengan dengan ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karim wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin wa yuwafini amma wa yukafi majida. Ya Allah ya rabbana lakal hamdu hamdan baqi jalal wajhika karim wa sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abdika mustada. Laka binimatika la yawabu bidan takbir ya Allah wa innahu la yakbiru dunuba illa anta. Allahumma tawassalu ilaika wa anta syafa'u indaka bi salatika ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqdir hajatina wa hasil amin ya Allah. بهذه قراءته رتيب الهدى اللهم افتح علينا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الشهادة اللهم اغفر من كل بلاء من جميع الآخرة ربنا بحق القرآن لمن نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك السميع الدعاء في هذا المولد أنت اغفر حاجاتنا واشر مقاصدنا يا الله بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sekalian yang berulang dijabah dikabul. Allah Subhanahu wa taala memberkati lagi salehat. Dihasilkan maksud Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.